Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya di channel Imam T. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan atau tumbuhan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara terdapat hewan purba yang dilindungi yaitu komodo. Komodo ini hanya hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Papua terdapat burung yang sangat cantik yaitu cendrawasih. Burung cendrawasih memiliki bulu yang sangat indah, sehingga burung ini banyak diburu dan menyebabkan burung ini menjadi langka. Di Pulau Sumatera terdapat bunga raksasa Rafflesia arnoldi dan gajah Sumatera. Gajah Sumatera saat ini populasinya terus menurun. Di Pulau Sulawesi terdapat anoa dan burung maleo. Kedua hewan ini saat ini terancam punah dan ditetapkan sebagai hewan langka. Pulau Kalimantan terdapat orangutan dan pohon gaharu. Orangutan keberadaannya mulai punah akibat perburuan liar dan pembukaan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Di Pulau Jawa terdapat burung elang Jawa dan badak Jawa. Badak Jawa lebih dikenal dengan badak bercula satu. Para pemburu mengambil culanya untuk diperjualbelikan sehingga menyebabkan populasi badak Jawa ini terus berkurang. Selain hewan-hewan tadi, masih banyak hewan serta tumbuhan lainnya yang menjadi ciri khas dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan tersebut saat ini keberadaannya terancam dan mendekati kepunahan. Hal itu terjadi karena beberapa sebab, antara lain sering terjadinya bencana alam yang menyebabkan banyak hewan dan tumbuhan menjadi mati. Alih fungsi hutan menjadi perkotaan atau perumahan. Dengan berkurangnya hutan dan digantikan dengan bangunan, membuat habitat hewan semakin berkurang. Pembakaran hutan untuk membuka lahan, pembalakan liar, perburuan liar, dan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh budaya membuang sampah sembarangan. Keberadaan hewan dan tumbuhan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menjaga dan merawatnya agar keberadaannya tetap lestari dan tidak punah. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ yaitu usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Pada pelestarian in situ, hewan dan tumbuhan dilestarikan dengan cara menjaga habitat tinggalnya. Misalnya pelestarian kadal terbesar komodo. Tempat tinggal komodo yaitu di Pulau Komodo dibuat sebagai taman nasional yang dilindungi. Bentuk pelestarian in situ adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Contoh pelestarian in situ antara lain Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur yang melindungi komodo, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara yang melindungi flora, fauna, dan spesies laut, Taman Nasional Waikambas untuk melindungi gajah Sumatera, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak bercula satu, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah untuk melindungi orangutan, Cagar Alam Maninjau di Sumatera Barat yang menjadi habitat hewan buas, Cagar Alam Pangandaran di Jawa Barat, Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan, dan masih banyak lagi taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung di Indonesia. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ialah upaya pelestarian hewan dan tumbuhan atau keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pada pelestarian ex situ, hewan dan tumbuhan yang akan dilestarikan dibawa keluar dari habitatnya dan dimasukkan ke dalam habitat baru yang lebih terkontrol dan terawasi. Contoh dari pelestarian ex situ adalah kebun binatang, kebun raya, kebun botani, akuarium, dan taman safari. Anak-anak, menjaga hewan dan tumbuhan bukan hanya kewajiban pemerintah saja, namun kita juga wajib menjaga
agar keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Cara kita menjaga hewan dan tumbuhan agar tidak punah antara lain tidak merusak lingkungan, tidak melakukan penebangan liar, tidak memburu hewan langka, memperbanyak hewan dan tumbuhan. Agar tumbuhan dapat berkembang secara cepat, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Seperti kita ketahui, jika tumbuhan dapat berkembang biak melalui vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual pada tumbuhan yang dilakukan melalui campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mencangkok. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan. Mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman yang bagus, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Namun, tidak semua tumbuhan dapat distek. Okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus memiliki struktur yang kuat. Anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kita telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah salah satu wujud syukur kita terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa. Demikian materi hari ini. Untuk menambah wawasan, silahkan belajar sambil bermain pada tautan yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.